Bayangin deh, lo lagi liburan ke Italia sama pacar, santai, bahagia, nonton sunset. Tiba-tiba masa lalu datang nyamperin lo. Tapi dalam bentuk ledakan besar, gengs. Jadi, siapin diri kalian karena kita akan jalan-jalan bareng Bon buat terakhir kalinya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe dan like video ini dulu. Karena ini semua demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama rakyat Indonesia cuy. Oke. Film ini mulai dengan flashback menyeramkan dari masa kecil Madeline Swan, pacarnya Bond. Kita ngelihat Madeline muda menghadapi si Savin cuy. Villain utama kita yang datang buat balas dendam ke keluarganya. Gue nggak bakal spoiler terlalu banyak ya. Tapi yang pasti, adegan ini ngasih kita vibe film thriller psikologis yang beda banget dari film Bond sebelumnya. Lalu, kita loncat ke masa kini cuy, di mana Bond sama Madeline lagi liburan romantis di Italia. Tapi gengs, romansa ini nggak bertahan lama karena Bond kena serangan dari Spectre. Organisasi kriminal yang jadi musuh utamanya selama beberapa film terakhir. Dan lo tahu apa yang bikin ini lebih kacau? Bond mulai curiga kalau Madeline mengkhianati dirinya cuy. How did they know I was here? Spectre, how did they know? Wah, drama cinta ini levelnya udah kayak sinetron ya. Tapi dengan tambahan Aston Martin yang bisa nembak peluru dari lampu depannya cuy. Setelah drama di Italia, Bond mutusin buat pensiun cuy. Dia pindah ke Jamaika dan hidup santai sambil ya minum martini tentunya. Tapi seperti yang kita semua tahu, hidup Bond gak pernah bisa tenang cuy. Seorang teman lama, Felix Leiter dari CIA, datang minta bantuan. Ada seorang ilmuwan yang bernama Obruchev yang diculik dan penculiknya itu enggak main-main. Oh, I love it. Valdo Obrachev. You're gonna say you never heard of it? Never heard of him. Obrachev was kidnapped 3 days ago from a secret MI6 lab in London. You're the guy. Bond awalnya nolak karena dia sudah pensiun. Tapi lo tahu kan, jiwa heroiknya nggak pernah bisa istirahat lama. Jadi, dia setuju buat gabung lagi. Dan disinilah masalahnya mulai makin rumit. Bond ketemu Nomi, agen 00 baru, yang ternyata sudah mengambil posisi 007 setelah si Bond pensiun ini. Well, that's not the first thing I thought you'd take off, but double O. I'm 007. Dan interaksi mereka, wah sumpah, ini lucu banget cuy. Chemistry mereka bikin kita mikir, mungkin franchise ini tetap hidup meski tanpa si Bond. Disinilah kita dikenalkan lebih jauh sama si Savin cuy. Villain kita kali ini, dia punya rencana super berbahaya, menggunakan nanobot yang bisa diprogram untuk membunuh target tertentu, tanpa melukai orang lain di sekitarnya. Gila ya guys, terdengar teknologi yang sangat masa depan banget gitu cuy. Tapi kalau dipikir-pikir, teknologi ini tuh lebih menyeramkan dari senjata nuklir. Karena lo nggak bisa ngelawan sesuatu yang bahkan nggak bisa lo lihat. Si Savin juga punya koneksi pribadi dengan Madeline Swan guys, yang bikin hubungan Bond dan Madeline makin tegang. It's a shock to see them so many years. I am rather What do you want? Bond akhirnya sadar bahwa misi ini bukan cuma soal menghentikan rencana si Savin, tapi juga soal menyelamatkan orang yang dia cintai. Ngomongin soal aksi, film ini nggak main-main. Lo bakal ngelihat Bond naik motor melompati tembok kota, tembak-tembakan di hutan, sampai kejar-kejaran dengan kapal cepat. Tapi yang paling menarik adalah gimana film ini berhasil ngebalance aksi seru dengan drama emosional yang mendalam. Ada satu momen di mana Bond harus memilih antara misinya dan perasaan pribadinya cuy.
Dan ini bikin kita ngelihat sisi manusiawi Bond yang jarang banget ditampilkan di film-film sebelumnya. Kita nggak cuma nonton seorang agen rahasia, tapi juga seorang pria yang berjuang untuk hal-hal yang dia pedulikan. Dan akhirnya nih gengs, kita sampai di ending. Soalnya gue nggak mau spoiler terlalu banyak ya. Tapi yang pasti, ini adalah salah satu ending paling berani dalam sejarah franchise Bond. Bond akhirnya harus menghadapi si Safin di markas rahasia super canggihnya, di mana dia harus menghentikan penyebaran nanobot berbahaya. We tell each other lies about the fight for free will. Line of angry little men. They drop down to a lower level. Tapi di akhir, Bond harus membuat keputusan besar yang gak cuma menyelamatkan dunia cuy, tapi juga orang-orang yang dia cintai. Ending ini benar-benar bikin kita campur aduk. Di satu sisi, kita terkesan sama keberanian Bond. Di sisi lain, kita juga merasa kehilangan. Tapi satu hal yang pasti, No Time to Die adalah penghormatan yang luar biasa untuk karakter James Bond. Jadi gimana menurut kalian? Apa ending ini sesuai ekspektasi kalian atau malah bikin kalian shock? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan bahasan film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.